Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya, umat-umat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tiba pada malam ketiga dari Minggu Sembahyang Rumah Tangga kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pernahkah Anda mendengar istilah rumahku adalah istanaku? Ketika kita mendengar akan istilah ini, apa yang ada di dalam pikiran kita? Boleh jadi ketika kita mendengar akan istilah ini, maka kita membayangkan satu rumah yang mewah, satu rumah yang dibangun dengan arsitektur yang luar biasa, satu rumah yang perabotan-perabotannya juga serba luar biasa, serba mewah, sehingga siapapun yang tinggal di dalamnya pasti akan merasa seperti istana. Tetapi rumahku istanaku bukan hanya berarti tentang bangunan yang mewah, perabot yang mewah, arsitektur yang indah, tetapi sebuah rumah yang dapat menjadi tempat istirahat yang nyaman, sebuah rumah yang di dalamnya suasana penghuni rumahnya penuh dengan sukacita, penuh dengan kasih sayang, maka rumah itu pasti menjadi istana bagi siapapun yang tinggal di dalamnya. Pada saat ini pembahasan kita pada hari ketiga judulnya adalah bagaimana menata rumah. Ayat intinya terdapat dalam Efesus pasal 2 ayat 21. Dikatakan di sana bahwa di dalam dia adalah Kristus, tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Saudara, tentunya kita ingat akan ayat ini. Pandangan kita, perhatian kita ditujukan kepada Kristus yang adalah pondasi, batu penjuru bagi bangunan rumah Allah, bagi gereja Tuhan yang didirikan di atasnya. Dan sebagaimana dikatakan di situ bahwa untuk membangun rumah Tuhan itu perlu susunan yang rapi, perlu sesuatu yang indah untuk merangkaikannya, untuk mendirikan bangunan itu. Demikian juga lah di dalam rumah kita. Boleh jadi rumah kita bukanlah rumah yang dibangun dengan biaya yang mahal, bukan dibangun dengan arsitektur yang luar biasa, bukan dibangun dengan konstruktor yang mahal. Tetapi apabila rumah kita tertata dengan baik, maka dia dapat menjadi istana bagi siapapun yang tinggal di dalamnya. William Shakespeare, seorang penyair dari Inggris, menuliskan bahwa orang-orang biasanya merasa paling bahagia saat berada di rumah. Artinya apa? Boleh jadi ketika seseorang itu bekerja, dia kerja di ruangan kantor yang begitu indah, bangunan tinggi yang luar biasa, di sana perabot-perabotannya juga luar biasa, elektroniknya juga luar biasa, tetapi rumah tetap menjadi tempat yang paling indah bagi semua orang yang merasakan nyaman ketika tinggal di dalam sebuah rumah. Saudaraku, Nyonya White di dalam salah satu pengalamannya ketika masih di dunia ini, ketika masih hidup di dunia, beliau ketika melawat rumah salah seorang anggota, memperhatikan bagaimana rumah anggota ini memiliki tata letak yang sangat menarik. Ruangan tamu tidak dipenuhi dengan barang-barang, tetapi di sana diatur kursi-kursi yang sesuai dengan kebutuhan akan penghuni-penghuninya. Diatur juga buku-buku dengan cara yang menarik, sehingga itu sangat menarik akan perhatiannya. Dan di dalam salah satu komentar yang dia berikan di dalam buku Rumah Tangga Advent pasal yang ke-22 dikatakan, sudah tentu keadaan keluarga adalah seperti keadaan rumah itu. Mereka sangat gembira dan ramah tamah melakukan segala sesuatu yang perlu untuk kesenangan mereka, tanpa menyusahkan mereka dengan begitu banyak perhatian. Saudara, Nyonya White menuliskan bahwa ketika rumah itu didesain dengan bagus, tata letak barang-barang ditempatkan dengan bagus, maka penghuni rumah itu pun sama dengan suasana rumah itu. Mereka pun ramah tamah dengan penuh dengan kegembiraan. Saudara, bayangkan kalau kita punya rumah, tetapi ketika kita diam di rumah itu kita menjadi sumpek. Hati kita tidak merasa senang, istirahat pun kita nggak nyenyak oleh karena suasana rumah yang ada,
pasti rumah itu tidak dapat menjadi istana bagi kita. Tetapi sesederhana pun rumah itu, tetapi kalau kita tata dengan baik, suasana dalam rumah tangga itu penuh dengan kegembiraan dan ramah tamah, maka rumah yang sederhana itu pun dapat menjadi surga ataupun istana bagi siapapun yang tinggal di dalamnya. Nyawa juga menambahkan bahwa kami merasa bahwa ini adalah suatu tempat untuk perhentian. Inilah satu rumah dalam arti yang setepat-tepatnya dari perkataan itu. Jadi rumah yang tertata baik, tidak membuat kita stres, itu rumah menjadi tempat perhentian yang indah bagi kita. Tempat bagi kita melepas lelah setelah seharian bekerja, setelah seharian melakukan aktivitas, dan rumah itu betul-betul sesuai dengan fungsinya, menjadi tempat perhentian, tempat istirahat bagi kita, sehingga ketika kita bangun pagi hari, tubuh kita lebih disegarkan. Saudara, bagaimana dengan penelitian pada zaman sekarang? Apakah tata letak rumah juga berpengaruh terhadap mental atau psikologis dari orang yang tinggal di rumah itu? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Dr. Eve Edelstein, PhD, seorang dokter dari neuroarsitektur, cabang ilmu yang pelajari respon otak dan tubuh terhadap arsitektur bangunan, menemukan bahwa ada relasi atau hubungan yang sangat kuat antara sistem saraf dan ilmu arsitektur. Dan dia kemudian mengemukakan 3 pandangannya sehubungan dengan hal ini. Yang pertama, bahwa pencahayaan pada ruangan memiliki efek langsung terhadap mood atau suasana hati dan sistem kesehatan tubuh. Jadi pencahayaan terhadap ruangan itu mempengaruhi mood seseorang dan mempengaruhi sistem kekebalan tubuh seseorang. Itulah sebabnya bahwa di dalam kamar, kalau bisa bahwa pencahayaan melalui televisi itu boleh kita singkirkan. Jangan biarkan televisi masuk ke dalam kamar sehingga itu mempengaruhi mood dari penghuni rumah itu. Kemudian yang kedua adalah bahwa terlalu banyak objek atau barang-barang di rumah yang menyita perhatian dan pikiran sehingga membuat otak kelelahan dalam sekejap dan berpengaruh langsung terhadap pengambilan keputusan. Jadi kalau di rumah itu ada banyak barang-barang yang tergeletak di sana, yang terletak di sana, apakah itu di gudang atau di tempat-tempat itu terlalu banyak barang-barang yang ada, itu dapat menyedot perhatian kita sehingga kita kehabisan waktu untuk berpikir dengan cerdas dalam pengambilan keputusan yang ada. Itulah sebabnya kalau perlu adalah bahwa kita mempergunakan barang-barang yang diperlukan untuk kebutuhan rumah tangga, sementara yang lain mungkin boleh kita kesampingkan. Kemudian yang ketiga adalah bahwa manusia itu memiliki ikatan naluri dengan alam di sekitarnya, makhluk hidup yang lain, dan secara khusus juga berbicara mengenai tanaman. Dan penelitian ditemukan bahwa tanaman dalam ruangan dapat meminimalisir tingkat stres kita dan meningkatkan konsentrasi kita. Itu sebabnya berdasarkan ilmu neuroarsitektur ini bahwa yang penting adalah bagaimana tanaman itu ditempatkan dalam rumah atau ruangan kerja kita, dan itu menolong kita untuk mengurangi stres kita dan menambah konsentrasi kita. Saudaraku, terbukti bahwa antara sains modern dengan apa yang Tuhan firmankan ada kaitannya satu dengan yang lain. Bahwa ada hubungan antara tata letak barang-barang di rumah dengan kesehatan psikis dari orang yang tinggal di dalamnya, sehingga itu berpengaruh apakah rumah itu dapat menjadi istana ataukah rumah itu dapat menjadi sesuatu yang menambah derita dari orang yang tinggal di dalamnya. Berikut ini akan saya sampaikan 4 buah kutipan dari Roh Nubuat sehubungan dengan bagaimana kita dapat menata rumah kita dengan baik sehingga dapat menciptakan mood yang baik, menciptakan kesehatan yang baik bagi semua yang tinggal di dalamnya, sehingga di dalam rumah tangga itu ada kegembiraan dan ramah tamah. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah sirkulasi udara. Di dalam rumah tangga Advent, pasal 22 dikatakan, dalam pembangunan rumah adalah sangat penting untuk mempersiapkan ventilasi dan cahaya matahari yang banyak. Jadi coba selalu perhatikan ini bahwa di dalam kita menata rumah, pastikan ada ventilasi
dan cahaya yang dapat masuk ke dalam rumah itu. Dikatakan bahwa biarlah udara bebas beredar banyak dan cahaya berkelimpahan di dalam tiap-tiap ruangan di rumah itu. Biarlah ruangan-ruangan tempat tidur diatur begitu rupa sehingga udara beredar dengan bebas siang dan malam. Saudara, coba kita perhatikan ini bahwa perlunya ventilasi di rumah kita. Jendela-jendela itu sangat dipentingkan. Namun saya disayangkan bahwa dunia modern sekarang jendela-jendela dikurangi, digantikan fungsinya dengan air conditioner. Sehingga terjadi kemudian bahwa udara bersih itu tidak dapat keluar masuk dengan bebas. Tapi ingat bahwa di sini dikatakan bahwa pentingnya udara itu dapat keluar masuk dengan bebas untuk membuat sirkulasi udara itu dapat terjadi dengan baik dan udara bersih dapat masuk ke dalam ruangan-ruangan di rumah kita sehingga rumah kita menjadi rumah yang sehat. Saya teringat ketika kami tinggal di sebuah kontrakan beberapa tahun yang lalu di sebuah jemaat, dan rumah yang kami tempati itu menghadap ke timur, sehingga pencahayaan untuk bagian depan atau sinar matahari maupun udara itu sangat bagus. Tetapi khusus untuk bagian kamar tidak ada ventilasi. Udara tidak dapat masuk dan keluar dari tempat itu. Jendela tertutup karena berbatasan dengan usaha dari pemilik rumah. Apa yang terjadi? Bahwa waktu itu kami seringkali mengalami batuk, seringkali mengalami pilek oleh karena kurangnya pergantian udara bersih ke dalam kamar itu. Jadi dapat kami lihat di sini bahwa sirkulasi udara itu menjadi sangat penting untuk menolong kita tetap sehat. Kemudian yang kedua adalah akses sinar matahari. Jadi sebagaimana tadi dikatakan bahwa sinar matahari itu perlu masuk di dalam kamar kita untuk menolong supaya selalu sehat. Ya. Dikatakan dalam buku Rumah Tangga Advent pasal 22, jangan gunakan korden yang tebal, bukalah jendela dan hindarkan segala yang menghalangi terbukanya jendela, termasuk di dalamnya kalau ada tanaman menjalar masuk ke dalam jendela, walaupun itu bagus sekalipun, itu harus disingkirkan. Kemudian pohon-pohon kayu jangan dibiarkan bertumbuh terlalu dekat rumah sehingga menutupi cahaya matahari. Saudara, bahkan dikatakan di sini, jangan kemudian rumah kita terhalang dengan pohon-pohon. Seringkali kita berpikir enak kalau kita tinggal di rumah yang penuh dengan pohon-pohon. Betul, ada kesejukan di dalamnya. Tetapi yang menjadi catatan adalah apakah akses bagi sinar matahari itu dapat masuk menuju ke dalam rumah kita ataukah tidak. Karena sinar matahari dapat membawa berkat kesehatan bagi keluarga kita masing-masing. Saya bersyukur bahwa di rumah pastor yang kami tempati sekarang, sinar matahari bisa keluar masuk dengan begitu leluasa. Kami boleh merasakan begitu hangatnya sinar matahari, bahkan sejak dini hari, jam 4:30 pagi pun sinar matahari sudah mulai masuk ke dalam kamar kami. Dan kami sungguh merasakan berkat itu. Ketika anak kami, Lemuel yang lalu, di tempat yang lama, ketika udara ada tapi sinar matahari tidak dapat masuk, dia seringkali pilek. Tetapi di rumah pastor yang sekarang, puji Tuhan, kami senantiasa sehat dengan berkat Tuhan. Saudaraku, pastikan rumah kita juga memiliki sirkulasi udara dan sinar matahari yang bagus, sehingga boleh menolong kita boleh sehat ketika kita tinggal di dalamnya. Kemudian yang ketiga adalah bahwa perlunya kesederhanaan di dalam penataan perabotan. Saudara, kadang kita berpikir bahwa untuk memiliki rumah yang idaman, kita perlu memiliki perabotan yang bagus-bagus. Tetapi dalam buku Hidup yang Terbaik, pasal 30 dikatakan di sini, perabotan yang mewah dan canggih bukan saja memboroskan uang. Jadi perabotan mewah dan canggih bukan saja memboroskan uang, tapi juga dikatakan di sini adalah tetapi juga memboroskan sesuatu yang ribuan kali jauh lebih berharga. Jadi bukan hanya memboroskan uang, tetapi memboroskan sesuatu yang ribuan kali lebih berharga. Apa itu? Mereka membawa ke dalam rumah tangga beban berat pemeliharaan dan kerja keras serta kebingungan. Jadi kalau ada barang-barang mewah yang banyak di dalam rumah kita,
maka itu menyita perhatian kita, menuntut beban berat di pikiran kita, bagaimana kita bisa menatanya, bagaimana kita bisa menempatkannya, sehingga dari waktu ke waktu ketika kita bosan, kemudian kita berupaya untuk merubah lagi tata letaknya, dan dikatakan bahwa itu menuntut kita bekerja keras dan menyebabkan kebingungan. Itu menyita akan perhatian kita. Tetapi sebaliknya dalam buku Rumah Tangga Advent pasal 22 dikatakan di sini, kerapian dan peraturan adalah penting untuk kesenangan. Tetapi segala kebajikan ini janganlah dilakukan dengan berlebih-lebihan sehingga menghentikan suatu masa kepenatan, menjadikan suatu masa kepenatan yang tidak henti-hentinya dan menjadikan penghuni rumah itu menjadi gusar. Jadi barang-barang perlu diatur. Tetapi ingat, ketika barang itu terlalu banyak barang mewah, itu menyita perhatian kita sehingga timbul rasa penat dan kita menjadi gusar. Bukannya rumah itu kemudian barang-barang itu menjadikan kita bersuka cita, tetapi justru keberadaannya menjadi beban tersendiri bagi kita. Perlu penataan yang sederhana untuk hal itu. Kemudian yang keempat adalah tentang keindahan pemandangan alam. Jadi rumah juga harus diatur sedemikian rupa sehingga ada tanaman-tanaman di sekeliling rumah itu yang boleh menolong rumah itu menjadi indah. Saudara, dalam buku Rumah Tangga Advent pasal 22 dikatakan, Allah gemar sesuatu yang indah. Ia suka agar kita mengelilingi rumah-rumah kita dengan keindahan alam kejadian. Jadi Tuhan juga ingin yang indah. Tuhan juga mau rumah kita juga indah. Dengan apa? Dengan menanami tanaman-tanaman di sekitar rumah kita. Tanaman-tanaman yang asli seperti itu jauh lebih baik memberikan kegembiraan kepada keluarga daripada perhiasan bikinan tangan manusia. Saudara, jadi kita perlu untuk mengatur rumah kita sehingga ada tanaman-tanaman dan itu menolong kita untuk lebih berbahagia. Ya, kenapa? Karena dikatakan di sini bahwa akan didatangkannya ke dalam rumah tangga itu suatu pengaruh yang menghaluskan dan melembutkan, mendorong kesukaan kepada alam kejadian, serta menarik anggota keluarga lebih erat terhadap satu dengan yang lain dan lebih erat juga kepada Allah. Ketika rumah kita banyak tanaman-tanaman di sana, kita bisa menghabiskan waktu bermain bersama dengan istri dan anak-anak di rumah itu. Kita bisa mengatur bagaimana kita bisa berkemah di sana. Kita bisa menciptakan permainan-permainan di sana. Kita bisa berolahraga bersama. Dan saya percaya itu akan menolong kita untuk semakin erat satu dengan yang lain. Dan terlebih, rumah yang teratur baik akan menolong kita boleh memiliki waktu yang terbaik pula bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Dan sebagai bagian akhir penutup dari bahasan pada malam hari ini, saya kutipkan dari Rumah Tangga Advent pasal 22 dikatakan, akan tetapi apakah rumah itu hina atau mewah, perhiasannya mahal atau sebaliknya, di sana tidak akan ada kebahagiaan kecuali roh dari penghuninya ada persesuaian dengan kehendak ilahi. Kepuasan hati haruslah menguasai suasana rumah tangga itu. Jadi, saudara-saudara, apakah rumah tangga kita bangunan yang indah, yang dibangun dengan biaya yang mahal? Apakah di sana barang-barangnya adalah barang-barang yang mewah, ataukah barang-barang yang sederhana? Ataukah rumah tangga kita justru sebaliknya, dibangun dengan pas-pasan dan lain sebagainya? Tapi dikatakan di sini, apabila penghuni rumahnya ada persesuaian, ada kesesuaian dengan kehendak Allah, maka rumah tangga yang ada kesesuaian dengan kehendak Allah itu akan ada kebahagiaan di dalamnya. Saat ini kita diingatkan kembali, biarlah kita dalam menyusun rumah tangga kita, menata rumah kita, akan menata dengan terbaik, sehingga rumah itu menjadi berkat bagi kita. Rumah kita adalah istana kita. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Tolong kami untuk kami boleh menghidupkannya, menata rumah kami dengan baik, memberikan ventilasi yang cukup, memberikan pencahayaan yang cukup, mengizinkan
tanaman-tanaman di sekitar kami, sehingga kami rindu Tuhan. Rumah kami boleh menjadi istana bagi kami, tempat di mana kami boleh menikmati istirahat, tempat kami boleh berbagi dengan istri dan anak-anak, tempat di mana kami boleh semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami persembahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.